sebagai Dayang Suli. Perkenalkan, nama saya Cika Talita Rahmatani sebagai Jin. Perkenalkan, nama saya Nana Bianjani sebagai Jin. Perkenalkan, nama saya Fabricia Prawicara sebagai ketua dan Tumang. Perkenalkan, nama saya Latifah Bayan Nurmati sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Parusa Rizka sebagai narator. Saya Joanna Farah Anggraini sebagai penulis naskah. Perkenalkan, nama saya Dina Fatma sebagai Jin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Effendi sebagai Sang Kuryang. Selamat menonton! Alkisah pada zaman dahulu di tanah Pararayang pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang ditemani oleh seorang ratu dan memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi yang terkenal akan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun, ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, di saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tidak enak badan. Selanjutnya, ia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Astaga, pintalan itu laki-laki terjatuh. Aku berjanji siapapun yang mengambilkan itu, jika perempuan akan kujadikan saudara, jika laki-laki akan kujadikan suami. Beberapa saat setelah kalimat itu diucap, datang seekor anjing yang sakti bernama Tumang. Apa ini milikmu? Jika kamu yang mengambil pintalanku, artinya suka tidak suka, kamu harus menjadi suamiku untuk memenuhi janjiku. Dayang Sumbi dan Tumang bahagia dalam rumah tangga mereka dan dikaruniai anak laki-laki gagah dan tampan bernama Sang Kuryang. Tumang berpesan pada Dayang Sumbi untuk tidak memberitahu Sang Kuryang bahwa ia adalah ayah kandungnya. Dayang Sumbi, jangan katakan padanya bahwa aku adalah ayahnya. Baik Tumang, aku tidak akan mengatakannya. Di dalam setiap pertumbuhannya, ia selalu ditemani oleh teman yang ia anggap seekor anjing biasa. Waktu demi waktu, Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang tampan dan gagah. Suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil Sang Kuryang. Anakku, Sang Kuryang, Ada apa, Ibunda? ibu ingin sekali makan daging menjangan. Tolong sekarang pergi ke hutan untuk berburu rusa dan ajaklah si Tumang ya. Baiklah, Ibunda. Sesampainya di hutan, Di mana ya aku harus cari rusa? Aku tidak akan kembali dengan tangan kosong. Karena kan aku tidak dapat rusa, aku akan menggantikan Tumang sebagai gantinya. Sang Kuryang mengarahkan anak panahnya ke Tumang dan benar saja, ia melakukannya hingga terkena Tumang. Hingga Tumang sekarat dan mati. Sesampainya ia di rumah, Bunda, ini aku sudah membawakan daging rusa. Terima kasih anakku Sang Kuryang. Sama-sama, Bunda. beberapa saat setelah makan, Dayang Sumbi mengingat Tumang. Kemana ya si Tumang? Kok belum kembali juga? Sang Kuryang, kemarilah. Ada apa, Bunda? Di mana Tumang? Kok belum kembali juga? Maaf, Bunda. Tumang telah saya bunuh. Dan daging yang Bunda makan tadi adalah dagingnya. Apa? Jadi yang kau berikan padaku tadi daging si Tumang? Iya, Bunda. Dasar anak tidak tahu diri. Pergi sana. Dengan perasaan marah, Dayang Sumbi memukul Sang Kuryang dengan alat yang dipegangnya hingga kepala Sang Kuryang berdarah. Maafkan aku, Ibunda. Aku akan pergi. Bertahun-tahun Sang Kuryang mengembara. Ia memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Namun ia terkejut karena telah banyak perubahan di situ. Selanjutnya, ia bertemu dengan ibunya. Namun mereka saling tidak mengenal. Hai Nona Manis. Kamu cantik sekali. Terima kasih. Apakah kamu mau kulamar? Baiklah, aku menerima lamaranmu. Suatu ketika, Sang Kuryang meminta tolong merapikan ikat kepalanya. Dayang Sumbi pun melakukannya. Ia terkejut melihat kepala Sang Kuryang terdapat luka yang amat jelas. Sayang, apakah kau bisa memakaikan ikat kepala ini kepadaku? Boleh. Sang Kuryang, luka di kepalamu ini, luka apa itu? Ini dahulu waktu kecil, ibuku memukulku dikarenakan anjing kesayanganku kubunuh. Ya Tuhan, ternyata kamu anakku.
Dayang Sumbi sangat bimbang karena mustahil ia menikah dengan anaknya sendiri. Sangkuriang, kau adalah anakku. Aku yang melukaimu hingga berbakat seperti itu. Hah? Benarkah? Kamu pasti beralasan kan untuk tidak menikah denganku? Meskipun semua telah diceritakan, namun Sangkuriang tetap bersikeras menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun berpikir keras memikirkan cara agar pernikahan itu gagal. Baiklah, aku akan menikahimu tapi dengan beberapa syarat. Apa itu syaratnya? Buatkanlah aku bendungan dan perahu untukku, tetapi sebelum fajar tiba. Ada mudah itu. Sangkuriang pun mengerahkan segala kekuatannya dan memanggil para jin untuk membuatkannya danau dan perahu. Ketika perjalanan Sangkuriang tengah berlangsung, Dayang Sumbi menggunakan tipu muslihatnya dengan cara membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi sebagai tanda fajar telah tiba. Ibu-ibu, bangun. Ada apa, Dayang? Bantu aku untuk membohongi Sangkuriang. Seakan fajar akan tiba. Baiklah, ayo kita bantu. Sangkuriang pun berhenti melakukan pekerjaannya dan para jin lari berbirit-birit mengira fajar telah tiba. Namun Sangkuriang menyadari bahwa ini hanya tipu muslihat Dayang Sumbi. Sangkuriang marah dan mengutuk Dayang Sumbi, lalu ia membuang bendungan yang dia buat bersama jin. Dengan amarah, Sangkuriang menendang perahu tersebut sehingga perahu tersebut terjatuh dan terbalik. Perahu tersebut membentuk sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luka kelihatan. Apa ya kak? Tuan, ini luka dulu waktu ibuku memarahiku dan dia menggetak. Ibu-ibu, bangun. Ibu-ibu, bangun. Dayang Sumbi, jangan katakan bahwa aku adalah ayah dari anak ini. Perkenalkan nama saya Dina Fatma sebagai jin. Perkenalkan nama saya Sangkuriang